Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wildan. Kami dari kelompok 12 kelas AB4. Izinkan kami melakukan pitching mengenai startup and business plan yang telah kami rancang. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, William Masora dengan NIM akhir 185. Lalu saya Muhammad Ijazah Fatur Rahman dengan NIM 065. Saya Naila Anindya Ramadhani dengan NIM 093. Saya Salwa Syarifah Putri dengan NIM 118. Yang pertama yaitu problem statement. Jadi mahasiswa rantau yang tinggal di kos sering mengalami beberapa masalah terkait pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang harus dibeli secara teratur seperti gas dan juga air galon. Berdasarkan hasil wawancara dan sebar kuesioner ke beberapa mahasiswa, terdapat masalah yang dialami mahasiswa dalam pemenuhan kebutuhan gas dan air galon. Di antaranya yaitu yang pertama, pengangkutan gas dan galon yang berat dan susah dibawa. Ini menjadi masalah utama karena sebanyak 19 responden mengalami masalah ini. Selanjutnya yaitu karena tidak punya kendaraan pribadi, warung atau toko sering kehabisan stok, harga terlalu mahal, tidak ada layanan antar yang cepat dan handal, malas untuk membeli sendiri, dan ingin yang instan dan cepat tanpa repot. Selanjutnya yaitu solution dari problem statement tadi. Berdasarkan hasil survei wawancara dan kuesioner, kami menghadirkan solusi yang inovatif dalam bentuk aplikasi digital bernama Jelivery. Jelivery ini menawarkan jasa layanan pemesanan dan pengantaran gas dan air galon untuk memudahkan mahasiswa yang tinggal di kos atau apartemen. Dengan sistem berbasis aplikasi, pengguna bisa mudah melakukan pemesanan di mana saja, kapan saja, dan tinggal menikmati pengantaran yang cepat. Fitur-fitur yang dirancang untuk memudahkan efisiensi dan kenyamanan ini menjadi nilai tambah dari solusi yang ditawarkan. Berikut fitur unggulan dari aplikasi Jelivery. Yang pertama yaitu aplikasi mobile apps yang Android dan iOS friendly. Yang kedua, track lokasi driver yang memberikan transparansi dan kepastian pengiriman. Yang ketiga, sistem pembayaran yang fleksibel bisa melalui Kris, Mastercard, transfer bank, hingga COD. Yang keempat, berbagai pilihan merek dan opsi kecepatan pengiriman. Yang kelima, informasi terkait stok barang. Yang keenam, transparansi harga dari produk yang dijual di setiap outlet. Nah, berikutnya ini merupakan beberapa contoh tampilan mobile mockup dari aplikasi Jelivery sendiri. Nah, berikutnya ada market opportunity dari aplikasi Jelivery. Jadi, Jelivery ini memiliki potensi yang besar ya, karena dilihat di mana di Tembalang dan sekitarnya belum ada aplikasi yang serupa. Sehingga Jelivery memiliki potensi yang besar. Dapat dilihat dari grafik TAM Samsom, di mana dari TAM yaitu jumlah mahasiswa, rumah tangga, warung makan di Tembalang dan sekitarnya menurut data BPS yaitu sebesar 130.000. Lalu di bagian SAM yaitu jumlah mahasiswa, rumah tangga, warung makan yang menggunakan galon dan kompor gas di Tembalang dan sekitarnya yaitu 60% dari TAM. 60% ini kami ambil dari sampel responden yang telah kami sebar di kuesioner kemarin, yaitu sebesar 78.000. Kemudian yang terakhir yaitu di bagian SOM, yaitu jumlah mahasiswa, rumah tangga, warung makan yang membutuhkan delivery air minum galon dan gas di Tembalang dan sekitarnya, yaitu 70% dari besarnya SAM, sehingga didapatkan 54.600 orang. Nah, potensi revenue berdasarkan nilai SAM ini dapat dilihat bahwasanya pengeluaran per tahun tiap customer ini sebesar 20.000, di mana 20.000 ini merupakan 5.000 fee delivery dikali 4, yaitu 2 galon dan 2 gas, dikalikan 12, menghasilkan 240.000, sehingga didapatkan potensi revenue dari SOM yaitu 240.000 dikali 54.600 dihasilkan angka 13.104.000.000 rupiah. Baik, kami ini merupakan sebuah sumber pendapatan dari delivery system. Yang pertama adalah layanan pengiriman yang mana kita akan mengenakan biaya berdasarkan dengan jarak dan waktu tempuh. Layanan prioritas kita terdapat biaya tambahan untuk pelanggan yang ingin request ataupun meminta dalam waktu tertentu terus lebih cepat dan juga diprioritaskan dalam antrian yang lainnya. Terus yang ketiga terdapat berbagi komisi dengan mitra yang mana kita akan berbagi persentase dengan setiap agen ataupun toko dari galon ataupun gas. Nah, agen
dan toko juga memiliki akses ke banyak pelanggan tanpa perlu mereka mengeluarkan biaya tambahan dengan pemasaran mereka. Yang terakhir, kita juga membuka ataupun menerima ads ataupun iklan yang berbayar pada aplikasi kami yang nantinya itu merupakan sebuah pendapatan seperti produk-produknya berupa dispenser, regulator gas ataupun peralatan rumah tangga lainnya. Selanjutnya adalah call to action. Berdasarkan skala operasi dan tujuan ekspansi secara umum, Delivery membutuhkan pendanaan sebesar kurang lebih 300 juta. Hal ini untuk menunjang ekspansi pasar, akuisisi pelanggan, operasional, dan juga peningkatan teknologi baik keamanan maupun servis. Berikut di bawah adalah tabel transparansi mengenai pengalokasian dana investasi. Oke, selanjutnya adalah alokasi dana investasi yang terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah pengembangan teknologi dan platform yang dimana meningkatkan fitur aplikasi dan website agar lebih cepat, lalu meningkatkan keamanan data pengguna. Lalu poin kedua adalah ekspansi pasar dan pemasaran, yang dimana memperluas jangkauan ke kota-kota baru, lalu meningkatkan strategi digital dan influencer partnership. Yang ketiga adalah operasional team, yaitu merekrut tenaga ahli di bidang teknologi, pemasaran, dan operasional. Lalu mengembangkan customer service untuk kepuasan pelanggan. Lalu poin yang terakhir adalah kolaborasi dan kemitraan, yang bekerja sama dengan restoran, UMKM, dan merchant untuk memperbanyak pilihan produk. Lalu membangun jaringan pengiriman yang lebih efisien dengan mitra logistik. Baik, izinkan saya untuk mengakhiri dan juga menutup pitching kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Bila mana terdapat kritik ataupun saran dan masukan kepada produk kami ataupun aplikasi kami akan menerima dan juga mempertimbangkan untuk kemajuan dari delivery itu sendiri. Sekian dari kelompok 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.